Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh satu anugerah Tuhan bagi kita semua. Malam hari ini kita bersama-sama boleh bersekutu melalui persekutuan doa malam hari ini. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kami kasihi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan karena anugerah-Mu saja kami dimampukan untuk menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami bersama-sama membawa hati kami untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, menaikkan doa kami di hadapan Tuhan. Bapa di surga, biarlah Engkau yang melayakkan setiap kami, Engkau juga yang mengajarkan kami supaya kami berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah setiap pujian yang kami menaikkan juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau yang menerima setiap puji sembah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan juga ingin kita senantiasa mengasihi Dia. Sebagai rasa ungkapan kasih kita kepada Dia, kita mau terus menghampiri Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kita boleh memuaskan hati Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian menaikkan satu pujian, Tuhan yang kukasihi. Saudara, dalam kesempatan ini mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk penyertaan, pemeliharaan, dan kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sampai pada detik ini untuk menjalani kehidupan kita. Kita juga bersyukur atas pimpinan Tuhan di atas gerejanya, untuk setiap pelayanan yang masih boleh dilakukan, khususnya pelayanan melalui online di masa pandemi ini. Mari kita menaikkan doa syukur kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih. Tiada hari, tiada detik Tuhan Engkau meninggalkan kami, tetapi Engkau senantiasa menyertai hidup kami. Dikala kami mengalami kelemahan, dikala kami mengalami kejatuhan, di situ Engkau mengangkat setiap kami. Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami di tengah kelemahan kami. Engkau memeliharakan hidup kami. Engkau juga yang memberikan kami kekuatan di saat kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memimpin hidup kami sampai pada detik hari ini, sampai kami boleh datang kembali kepada Engkau berseru di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau juga memimpin gereja-gerejamu ya Tuhan, sehingga masih boleh ada sampai pada hari ini. Dan kami bersyukur untuk setiap pelayanan boleh dilakukan di gereja Tuhan, khususnya pelayanan yang dilakukan secara online di musim pandemi ini. Tuhan, kami menaikkan syukur kami oleh karena setiap anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan yang kita panggil namanya, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang selalu dan akan selalu menjawab doa setiap kita. Mari kita naikkan pujian
jangan engkau lalu. Kita naikkan pujian ini ayat yang pertama dan yang kedua terlebih dahulu. Yesus Juru Selamatku, dengar doaku, janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Aku bersujud padamu, janganlah lalu, terus ku pandang padamu, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Saudara, mari kita bersama-sama terus berdoa bagi gerakan pemuridan melalui kelompok kecil di gereja kita, supaya boleh menjadi satu sarana pertumbuhan rohani bagi jemaat Tuhan. Kita juga terus berdoa menyerahkan kehausan jemaat akan firman Tuhan dan ketekunan di dalam melakukan saat teduh serta kerinduan untuk terus beribadah kepada Tuhan. Doakan juga saudara-saudari kita yang baru dibaptis atau diisi di beberapa waktu lalu, agar iman mereka terus bertumbuh. Mari kita berdoa menyerahkan kedua pokok doa ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk gerakan pemuridan yang boleh kami lakukan di dalam gereja di tempat ini. Apa yang kami lakukan melalui kelompok kecil, Tuhan kiranya Engkau pakai menjadi satu sarana pertumbuhan bagi setiap jemaat Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kami tidak menyia-nyiakan sarana yang Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah setiap kami, khususnya jemaat Tuhan pun punya kerinduan suatu saat boleh bergabung di dalam kelompok kecil di mana kami boleh saling belajar bersama, saling bertumbuh bersama. Tuhan, kami terus berdoa agar jemaat Tuhan senantiasa punya kehausan akan firman Tuhan, senantiasa rindu untuk mencari Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Biarlah melalui semua itu Tuhan, kami semakin dikuatkan. Melalui doa saat teduh pribadi, itu terus boleh membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Dan kami terus punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan, khususnya melalui online pada masa ini. Tuhan, kiranya Engkaulah yang akan terus menopang iman pertumbuhan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati juga setiap saudara-saudari seiman kami yang beberapa waktu lalu sudah dibaptis dan disidi. Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai kehidupan mereka. Biarlah langkah perjalanan iman mereka senantiasa berada di dalam naungan Tuhan, sehingga mereka semakin hari berjalan makin kuat menuju kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita juga berdoa bagi setiap tantangan dan pergumulan yang dialami oleh jemaat dalam masa pandemi ini, baik di dalam hal kesehatan, pekerjaan, keluarga maupun iman. Kita doakan juga supaya gereja GKPJ dan gereja-gereja Tuhan dimanapun tetap dapat menjadi terang dan garam di masa sulit ini. Kita naikkan kedua pokok ini di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami juga terus mengingat untuk setiap jemaat kami yang menghadapi tantangan dan pergumulan di masa pandemi ini. Tuhan,
Kadangkala sulit kami melewati, tetapi ketika kami bersandar kepada Tuhan, Engkau juga yang akan menolong setiap jemaat-Mu melalui masa sulit ini. Baik mereka yang bergumul di dalam kesehatan mereka, mereka yang bergumul di dalam pekerjaan atau usaha mereka, mereka yang bergumul di tengah keluarga mereka, relasi satu dengan yang lain, maupun di dalam iman mereka kepada Tuhan, mereka yang sudah mulai mundur daripada Tuhan. Tuhan, Engkau yang akan meneguhkan mereka kembali, Engkau yang akan membuka jalan, menguatkan setiap mereka. Kami terus berdoa menyerahkan gereja-Mu di tempat ini, GKPJ maupun gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, agar tetap boleh Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati jemaat-Mu, memberkati orang-orang yang ada di sekitar, sehingga gereja Tuhan tetap boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah masa sulit ini. Tuhan, biarlah melalui setiap pelayanan yang dikerjakan oleh gereja Tuhan, nama Tuhan dimuliakan melaluinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, hidup kita yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini, kita perlu terus bersandar kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang senantiasa mendengarkan doa dan seruan kita. Kita naikkan pujian ini ayat yang ketiga. Engkau pohon kesukaan, kesenanganku. Tak seorang yang kusandar, Engkau Tuhanku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Saudara, mari kita membawa pemerintah kita, negara kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa untuk setiap usaha dan efektivitas kebijakan pemerintah di dalam menangani COVID-19. Kita berdoa juga bagi kesadaran masyarakat untuk divaksin, serta kesadaran untuk mematuhi prokes supaya penyebaran COVID bisa dikendalikan. Kita juga mengingat untuk para pasien COVID. Kita doakan kesembuhan mereka, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri. Kita doakan juga para nakes yang berada di garda depan dalam menghadapi pasien. Saudara, kita juga tidak lupa mendoakan ketersediaan ruang perawatan yang sangat dibutuhkan masa ini, obat-obatan maupun peralatan medis lainnya untuk menghadapi pandemi ini. Mari kita menaikkan ketiga pokok doa ini di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan pemerintah kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Ada banyak usaha sekarang yang sedang dikerjakan, ada banyak kebijakan yang sudah dikeluarkan untuk menangani COVID ini. Tuhan, kami terus berdoa supaya usaha dan kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah ini dapat efektif untuk menekan, mengendalikan penyebaran COVID ini. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu juga setiap warga masyarakat juga punya kesadaran untuk boleh terlibat di dalamnya, melalui kesediaan mereka untuk divaksin, kesediaan mereka untuk mematuhi prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan, kiranya Engkaulah yang membangkitkan kesadaran itu di dalam hati setiap kami. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk para pasien COVID, baik mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang isolasi mandiri. Tuhan, berikan mereka kesembuhan, berikan mereka pengharapan, berikan mereka kekuatan untuk melewati proses penyembuhan ini. Engkau memberkati para tenaga kesehatan yang terlibat langsung, yang berada di garda depan untuk menangani para pasien itu. Tuhan juga berikan perlindungan, Tuhan berikan kekuatan dan semangat bagi mereka. Tuhan, kami juga memohon kepada Tuhan melalui pemerintah kami supaya boleh menyediakan ruang perawatan yang cukup
untuk obat-obatan yang dibutuhkan dan juga setiap peralatan medis yang dibutuhkan di dalam menghadapi pandemi ini. Sekarang begitu banyak kekurangan oleh karena begitu banyak pasien yang harus dirawat. Kami mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan yang memampukan pemerintah kami untuk menyediakan apa yang diperlukan. Tuhan, kami menyerahkan doa kami. Engkau mendengarkan doa seruan kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, Yesus, dengar doaku. Kita nyanyikan pujian ini ayat yang keempat. Kau sumber penghibur hati, senantiasa ku pinta Tuhan beserta selama-lamanya. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Saudara, mari kita terus berdoa mendukung untuk saudara seiman kita yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Mari kita berdoa untuk Ibu Ong Chun Yen yang mengalami benjolan di rahim. Kita doakan juga Ibu Lee Tio Chun mengalami kelemahan tubuh. Doakan juga Ibu Ung Sak Hyun yang sakit saraf leher dan juga stroke ringan. Doakan juga Ibu Yuli yang dalam pemulihan sakit paru. Doakan juga Ibu Chen Rui Tuan yang sakit tulang di dalam masa pemulihan ini. Doakan juga Evangelis Fernando yang sedang menjalani proses cuci darah. Dan doakan juga Bapak Henry atau Bapak Abu yang sedang menjalani proses cuci darah. Saudara, kita bukan hanya mendoakan kesembuhan bagi mereka, mari kita doakan juga iman mereka untuk boleh tetap bersandar kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan saudara-saudari kita ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan untuk setiap saudara seiman kami yang saat ini sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan menyerahkan Ibu Ong Chung Yen yang saat ini mengalami benjolan di rahim. Di dalam perawatannya Tuhan berikan kekuatan. Menyerahkan Ibu Lee Tio Chun di dalam masa tua mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau menguatkan dia, bahkan juga Engkau memberikan dia satu iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mengingat juga untuk Ibu Ung Sak Hyun di masa tua, dia mengalami kelemahan untuk sakit saraf di bagian leher dan juga stroke ringan. Tuhan, Engkau memberikan jamahan-Mu. Kami juga mengingat untuk Ibu Yuli yang juga di dalam masa pemulihan sakit parunya. Tuhan, Engkau terus yang akan menjamah dan memberikan kesembuhan. Menyerahkan juga Ibu Chen Rui Tuan yang sakit tulang dalam masa pemulihan. Tuhan, Engkau teguhkan, Engkau kuatkan iman, boleh tetap berharap bersandar kepada Tuhan. Kami juga mengingat untuk penginjil Fernando yang sedang menjalani proses cuci darah. Tuhan, Engkau juga tolong hamba-Mu ini di dalam masa kelemahannya, dia tetap boleh dipakai Tuhan menjadi berkat. Tuhan, kami juga mengingat untuk Bapak Henry atau Bapak Abu. Kami terus berdoa ya Tuhan, di dalam masa proses cuci darah ini Tuhan berikan dia kekuatan. Terlebih ya Tuhan, ketika dia sudah menyatakan iman percaya kepada Engkau, Engkaulah yang akan terus meneguhkan. Bila di dalam masa kelemahan dia pun dia tetap boleh melihat pertolongan Tuhan, melihat pengharapan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap doa yang boleh kami naikkan. Kami percaya Engkau sudah mendengar dan Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bila doa dan seruan ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu dan terkasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati masuk di dalam perenungan firman Tuhan malam hari ini yang akan disampaikan oleh penginjil Antonius. Mari kita naikkan pujian, penuhkanlah bejana. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu.
Mari kita bersama-sama mendengarkan renungan firman malam hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk kembali berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memanjatkan segenap doa dan permohonan kami. Kami juga saat ini mau diisi kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami bagaikan bejana yang hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau dibentuk, kami mau bersama-sama mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus mula yang menuntun, memimpin setiap kami untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu perenungan firman Tuhan setiap kami di hadapan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih diberikan sekali lagi kesempatan untuk bersama-sama berdoa, dan saat ini kita mau merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang bertemakan tentang bahagia orang benar. Saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita masing-masing di dalam Mazmur pasal yang ke-112. Mazmur pasal yang ke-112, kita akan membaca ayat pertama hingga ayat 10. Jika sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk setiap kita. Bapak Ibu boleh menyimak di Alkitab masing-masing. Mazmur 112 ayat yang pertama hingga 10 berbunyi demikian. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, tentu saja kita sering mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan tentang kebahagiaan. Di dalam kehidupan kita pasti ya setiap orang ingin agar hidupnya bahagia. Ada orang yang begitu rupa berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu adalah sebuah perasaan yang membawa sukacita kepada setiap kita, dan kita pasti akan berusaha untuk menggapainya selama kita ada di dalam dunia ini. Namun Bapak Ibu Saudara, tahukah kita terkadang ketika kita berusaha untuk menggapai sebuah kebahagiaan itu, kita mengusahakannya dengan segala cara. Bahkan ketika kita berada di dalam situasi yang tidak bahagia, kita sering berusaha untuk terlihat bahagia. Ketika mungkin kita ditanyakan, bagaimana kabarmu saat-saat sekarang? Kita mungkin pernah menjawab, saya baik-baik saja, saya tidak ada masalah, saya tidak ada persoalan. Tetapi sesungguhnya ada banyak persoalan, ada banyak kesusahan yang sedang dialami. Ada kalanya kita mencari sebuah kebahagiaan yang kadang-kadang bisa terlihat sebagai kebahagiaan yang semu, yang sifatnya sementara, yang terkesan dibuat-buat. Namun pada kesempatan malam hari ini, marilah kita kembali diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kebahagiaan yang sejati, yang terletak pada orang yang benar, itu adalah kebahagiaan yang seperti apa?
Dan di dalam bagian Mazmur yang sudah kita baca, setidaknya kita akan bersama-sama merenungkan esensi daripada kebahagiaan itu yang diterima oleh orang-orang benar yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca Mazmur pasal yang ke-112 ini, tentu ini Mazmur yang mungkin jarang kita baca, ya, jarang juga kita kenal, jarang juga mungkin kita dengarkan khotbahnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Mazmur 112 ini adalah sebuah rangkaian puisi yang sangat baik untuk kita cermati bersama. Kalau kita membaca secara keseluruhan, Mazmur 112 ini tidak dapat dipisahkan dari Mazmur sebelumnya, yaitu Mazmur pasal 111. Kalau kita melihat, Mazmur 111 dan 112 ini adalah sebuah rangkaian puisi yang menyatu, Bapak Ibu ya. Di dalam sastra orang Ibrani, ya, di sini kita lihat Mazmur 111 ini disusun sampai Mazmur 112 itu disusun berdasarkan urutan alfabet, ya, alfabet di dalam sastra orang Ibrani. Maka kedua pasal ini merupakan sebuah rangkaian yang memiliki tujuan, ya. Tujuan yang sangat jelas kalau kita membaca dari 111 itu adalah bagaimana kita melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dan di dalam Mazmur 112 ini adalah bercerita tentang bagaimana respon manusia terhadap perbuatan-perbuatan besar yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Maka Mazmur 112 sifatnya itu adalah lebih ke antropologis, ya, sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana respon kita terhadap Tuhan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Mazmur 112 ini juga kalau kita baca dengan teliti, ya, seperti yang sudah kita lakukan tadi, kita akan melihat ada beberapa kesamaan dengan Mazmur pasal yang pertama. Nah, tentu saja Mazmur pasal yang pertama mungkin kita lebih familiar, ya. Biasanya kalau bagian awal dari satu kitab kita lebih sering membacanya gitu kan ya. Nah, kesamaan ini terdapat di dalam beberapa perbandingan antara kehidupan orang benar dan kehidupan orang fasik, ya. Mazmur 1 kita tahu ini ada satu perbandingan yang sangat jelas, ya, kehidupan orang benar dibandingkan dengan kehidupan orang fasik. Selain itu, kalau kita melihat di Mazmur 111 ayatnya ke-10, di situ juga berbicara tentang hikmat Allah yang berasal dari pengetahuan akan firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan. Dan ini diperteguh di dalam Mazmur 112 yang kita baca. Ya, bahwa orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang sangat suka, ya. Jadi bukan hanya suka saja, tetapi sangat suka kepada segala perintah Tuhan yang terkandung di dalam firman Tuhan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kita pada hari ini akan lebih fokus, ya, kepada isi daripada Mazmur 112 yang bertemakan tentang kehidupan orang benar dan kebahagiaan orang benar. Apa saja yang menjadi kebahagiaan seorang yang benar, yang ikut jalannya Tuhan, yang percaya kepada Tuhan? Yang pertama kita bisa melihat bahwa kebahagiaan orang benar adalah ketika dia menyadari segala berkat yang ia terima itu berasal daripada Tuhan. Minggu lalu kita sudah bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan dengan begitu indah, bagaimana Tuhan itu memberikan berkat-berkatnya bagi setiap orang-orang yang percaya. Dan di bagian Mazmur ini, secara khusus kita melihat ada beberapa hal yang bisa kita bahas berkaitan dengan berkat. Bahwa berkat yang Allah berikan itu bukan hanya berkat secara jasmani, tetapi juga berkat di dalam warisan iman, ya, secara rohani. Di dalam ayatnya kedua, di situ dikatakan bahwa setiap anak cucu akan perkasa di bumi dan angkatan orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam perjanjian lama sendiri, Bapak Ibu Saudara, kita mengetahui bahwa konsep berkat itu adalah konsep yang tidak bisa dipisahkan. Konsep berkat merupakan sebuah konsekuensi
ataupun hasil yang didapat dari sebuah ketaatan kepada Tuhan. Bangsa Israel ketika di dalam perjalanannya dipimpin oleh Allah juga mengalami hal yang sama. Ketika mereka taat kepada perintah Tuhan, mereka akan diberkati Tuhan. Ketika mereka tidak taat kepada perintah Tuhan, mereka akan menerima kutuk ataupun menerima hukuman yang berasal dari Allah. Maka berkat ini harus dipandang sebagai sebuah hasil ataupun dampak dari respon manusia yang hidupnya taat kepada Tuhan. Orang yang benar akan senantiasa hidup taat kepada firman Tuhan. Dan disinilah kita lihat orang yang taat kepada firman Tuhan akan menerima berkat dari Tuhan. Kita mengingat kisah Abraham. Abraham orang yang beriman, yang diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya berkat secara jasmani. Kita tahu kekayaan Abraham adalah kekayaan yang sangat melimpah ruah. Benar, dia diberkati oleh Allah. Tetapi lebih daripada itu, ada berkat secara rohani di dalam warisan iman yang diwariskan oleh Abraham. Dan berkat itu digenapkan oleh Tuhan di dalam janji yang Allah berikan untuk anak cucu dan keturunannya. Maka kehidupan orang benar adalah kehidupan yang hidup di dalam jalan Tuhan, dan bagaimana kita juga mewariskan bukan hanya berkat secara jasmani, tetapi berkat secara rohani. Berkat warisan iman inilah yang sifatnya kekal, yang berasal daripada Allah. Allah yang mengaruniakan itu kepada setiap orang-orang benar yang berbahagia. Di dalam ayat keempat juga menjadi satu peneguhan yang sangat jelas, ya, bahwa kehidupan orang benar itu sebenarnya adalah kehidupan yang berada di dalam kegelapan. Dunia ini adalah dunia yang gelap, dunia yang berdosa. Tetapi firman Tuhan katakan dari gelap akan terbit terang yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang benar. Maka orang benar akan menerima berkat yang daripada Allah, yaitu berkat untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekitarnya. Bagaikan sebuah gelas, Bapak Ibu, ya. Kita tahu gelas yang kosong, kalau kita isi terus dengan air sampai penuh, maka jelas gelas itu akan penuh, ya, sampai kepada batas daripada gelas tersebut. Tapi kalau kita isi lagi gelas itu dengan air secara terus-menerus, maka air itu pasti akan tumpah, ya, dari gelas itu dan menyebar kepada sekitar daripada gelas itu. Demikian kita menganalogikan air itu sebagai berkat yang diberikan dari Tuhan, maka berkat itu tidak untuk hanya diri kita sendiri. Ya, berkat secara jasmani ataupun berkat secara rohani, warisan iman itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Konsep garam dan terang dunia yang Yesus ajarkan juga menggenapi di dalam bagian ini, bahwa berkat yang menjadi kebahagiaan orang benar adalah bagaimana berkat itu tidak hanya dinikmati sendiri, tetapi juga dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara, maka dari itu marilah kita mensyukuri kalau Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, berkat di dalam usaha dan pekerjaan, masih diberikan kehidupan, masih diberikan iman percaya kepada Tuhan. Maka itu semua bukan karena usaha dan kuat gagah kita. Bukan karena kecakapan saya di dalam bekerja, tetapi itu semua karena berkat daripada Tuhan. Maka tiada kata yang lain selain ucapan syukur yang harus kita panjatkan kepada Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan marilah berkat itu tidak hanya kita nikmati untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga menjadikan itu berkat bagi orang-orang lain. Sehingga disinilah bagian pertama kita melihat kebahagiaan orang yang benar, yang hidupnya sesuai dengan jalannya Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa kebahagiaan orang benar itu terletak juga pada kebajikan yang berasal dari Allah. Kata kebajikan di sini adalah sesuatu hal ataupun tindakan yang dilakukan yang mendatangkan sebuah kebaikan.
Kita melandaskan sebuah kebajikan itu pada kebajikan yang berasal dari Allah. Roma 8 ayat 28 adalah ayat yang mungkin sering kita dengar dan kita mungkin menghafal ayat ini. Bahwa di dalam segala rancangan yang Allah berikan, Allah melakukannya untuk mendatangkan kebaikan. Nah, disinilah kita lihat kebajikan yang berasal dari Allah. Itu adalah yang menjadi fondasi dan sumber di mana kita juga mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur ini kita melihat bahwa di dalam beberapa ayat, pemazmur menekankan beberapa kali tentang kata kebajikan. Dan kata kebajikan ini dibandingkan dengan harta kekayaan. Di dalam ayat yang ketiga kita melihat, di situ pemazmur katakan dengan jelas, harta kekayaan itu tinggal di rumah, tetapi kebajikan itu tetap untuk selama-lamanya. Ada penkontrasan yang jelas bahwa kebajikan, kebaikan yang berasal dari Allah itu sifatnya jauh lebih utama, jauh lebih penting daripada harta benda. Artinya kehidupan dan kebahagiaan orang benar itu tidak dilandaskan kepada materi saja, kepada harta benda yang dia miliki, tetapi kepada kebajikan yang dia lakukan, dan kebajikan itu adalah kebajikan yang berasal dari Allah. Bapak Ibu Saudara, di tengah zaman sekarang ini kita melihat beberapa, kalau kita perhatikan di dalam media sosial baik di YouTube ataupun Facebook, kita melihat seringkali ada tayangan-tayangan tentang social eksperimen, ya, eksperimen tentang kehidupan sosial, kehidupan yang berusaha untuk saling menolong, ya, yang menanamkan nilai-nilai moral, ya, dan yang seperti itu banyak yang melihatnya, ya Bapak Ibu, ya, banyak orang yang tertarik untuk melihat tentang kehidupan ataupun eksperimen untuk melihat bagaimana reaksi sosial terhadap satu kejadian. Misalkan ada orang yang miskin, ya, bagaimana kehidupan sosial itu memperhatikan, atau mungkin ada orang yang cuek, yang tidak mempedulikan. Yang seperti ini sekarang banyak yang melihatnya Bapak Ibu, ya. Dan ini menjadi satu cerminan yang jelas bahwa kebajikan, ya, kebaikan kepada orang-orang di sekitar itu semakin lama semakin langka kita temukan. Kita lebih mendapati dan mengiyakan orang-orang yang cuek, yang tidak peduli terhadap sesamanya sebagai bagian dari kehidupan kita. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang individualis, yang hidup hanya untuk dirinya sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Ya, hidup yang hanya mementingkan kebaikan untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan kebaikan untuk orang lain. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, pemazmur kembali mengingatkan kita. Di dalam ayatnya yang ketiga, di situ jelas, ya, bahwa harta itu tidak menjadi pegangan yang utama. Lalu di ayatnya yang ke-9, pemazmur sekali lagi menekankan dengan jelas, kehidupan orang yang benar, yang berbahagia adalah mereka yang membagikan harta mereka kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Saya jadi teringat kisah di dalam Injil Lukas bagaimana bercerita tentang orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya ini adalah orang yang terikat kebahagiaannya kepada harta bendanya. Maka ketika Yesus memerintahkan kepadanya untuk menjual hartanya, membagikannya kepada orang miskin, dan mengikut Tuhan Yesus, maka kebahagiaan orang muda kaya ini menjadi sirna. Dia pergi meninggalkan Tuhan dengan kesedihan. Nah, di sinilah kita lihat pengkontrasan yang sangat jelas. Orang yang meletakkan kebahagiaannya kepada harta bendanya, maka ketika dia diminta untuk membagikan ataupun meninggalkan harta bendanya, maka dia akan bersedih. Karena kebahagiaannya hanya terletak pada hartanya. Ini kontras dengan orang muda kaya dibanding dengan kisah Zakheus. Zakheus adalah orang yang meletakkan kebahagiaannya di dalam pertobatannya kepada Yesus Kristus. Maka dia tidak sungkan dan tidak merasa terikat kepada harta bendanya, dan dia rela membagi-bagikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan.
Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan ini, marilah kita tetap senantiasa mengutamakan kebaikan. Berbuat baik kepada sesama bukan untuk sebagai jalan keselamatan, tetapi berbuat baik kepada sesama itu adalah respon atas anugerah yang Tuhan berikan. Karena Tuhan sudah begitu baik di dalam kehidupan saya, karena Tuhan sudah memberikan berbagai anugerahnya, maka sudah seharusnya saya juga memberikan dan membagikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar saya. Maka hidup kita akan menjadi hidup yang berbahagia. Karena hidup kita bukan hanya menjadi orang yang hanya mau meminta kebaikan dari orang lain, tetapi kita juga membagikan kebaikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Masa-masa pandemi ini adalah masa-masa yang membuka pintu seluas-luasnya seharusnya bagi setiap kita untuk memperhatikan orang lain. Sekalipun kita tidak bisa berjumpa, kebaikan itu tidak terbatas dari pertemuan secara tatap muka. Kita tetap bisa memberikan perhatian kita, kebaikan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Saudara, kebahagiaan orang benar di bagian terakhir dari Mazmur ini, kita akan renungkan bersama bahwa orang yang berbahagia, orang yang hidup di dalam jalan Tuhan adalah orang yang memiliki iman yang berasal dari Allah. Kepercayaan yang penuh kepada Allah. Di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, pemazmur mendempetkan dua ayat ini dengan beberapa kalimat yang sama Bapak Ibu ya, dengan satu tujuan tadi, bahwa iman yang berasal dari Allah, kepercayaan yang penuh itu akan menjadikan seseorang yang benar itu berbahagia. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan dengan jelas bahwa orang yang benar tidak takut kepada kabar celaka. Ya, hatinya tetap, kepercayaannya penuh kepada Allah. Hatinya teguh, ia tidak takut, dan ia memandang rendah lawannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca sekilas ayat ini, maka kita bisa menyimpulkan ya, di dalam pemazmur ini bahwa dia mengalami satu penderitaan. Dia mendapati kabar celaka, dia juga memiliki musuh di hadapannya yang mungkin memusuhinya ataupun berusaha untuk melakukan kejahatan terhadap si pemazmur. Nah, tetapi sekali lagi ada satu poin penting yang sangat jelas, bahwa sekalipun ada kabar celaka, sekalipun ada musuh yang berusaha untuk menjatuhkannya, tetapi hatinya tetap teguh karena dia memiliki keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan. Dia tahu akan janji-janji Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Maka sekalipun ada berbagai penderitaan, dia tidak takut karena dia punya Tuhan. Dia punya kepercayaan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Disinilah kita lihat peran iman di dalam kehidupan orang percaya menjadi sesuatu yang sangat penting. Iman membawa keyakinan dan pengharapan kita kepada Allah kita untuk menghadapi segala situasi yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam sebuah kebaktian kebangunan rohani di salah satu kota, di situ biasanya kalau kita tahu kebaktian kebangunan rohani itu ada pengkhotbah yang melakukan panggilan, pertobatan, panggilan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, dan biasanya juga selalu diiringi dengan kesaksian. Nah, di dalam sebuah kebaktian kebangunan rohani ini kemudian ada seorang pemuda yang bersaksi. Ketika dia ditanya tentang iman percayanya, pemuda ini kemudian menjawab dengan beberapa kalimat. Dia berkata bahwa sesungguhnya saya tidak begitu yakin dengan iman saya, dengan keselamatan saya. Tetapi saya mau belajar untuk taat dan percaya. Tetapi saya mau belajar untuk taat dan percaya. Maka kalimat ini kemudian dicatat oleh seorang musikus ya, yang bernama Daniel. Lalu kemudian seorang musikus yang bernama Daniel ini memberikannya kepada seorang pendeta di salah satu gereja Presbyterian bernama John Samis ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu kemudian kalimat ini ya
ketaatan, dan kepercayaan. Itu ditulis dan dirangkai menjadi sebuah lagu. Lagu him yang kita sering dengarkan dan sering kita nyanyikan. Trust and Obey. Itu bermula dari kesaksian seorang pemuda yang sesungguhnya dia tidak begitu yakin. Karena apa? Di dalam perkembangan kehidupan di sekitarnya ada banyak yang membuat dia tidak yakin. Tetapi sebuah ketundukan untuk taat dan percaya, itulah yang menjadi kunci utama di dalam kita menghadapi segala persoalan hidup. Maukah kita belajar untuk taat dan percaya? Maukah kita memiliki kepercayaan yang penuh seperti apa yang disampaikan oleh pemazmur kepada Tuhan? Bahwa hidupnya itu menjadi orang yang berbahagia karena Tuhan memberikan iman kepada setiap orang benar yang percaya kepada Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, saat-saat sekarang mungkin kita seperti pemazmur ini. Kita mendengar setiap hari ada kabar-kabar yang tidak baik. Ada kabar-kabar orang yang meninggal dunia karena pandemi ini. Berita-berita yang kita dengar seringkali membuat kita takut, membuat kita khawatir. Bagaimana respon kita ketika kita menghadapi hal yang demikian? Bagaimana juga ketika kita menghadapi musuh-musuh kita, orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita? Apakah kita menjadi takut dan hilang keyakinan kita? Kita lupa bahwa ada Tuhan yang selalu menolong kita. Maka dari itu, dari bagian ini, saya teringat seorang tokoh Alkitab yang lain, yaitu Ayub. Ayub adalah orang yang diberkati Tuhan dengan harta benda. Tetapi Ayub memiliki musuh, yaitu iblis yang mencobai dia. Iblis yang berusaha menjatuhkan dia. Ayub juga menerima rentetan kabar celaka, mulai dari harta bendanya yang hilang, sampai anak-anaknya yang meninggal. Tetapi respon seorang Ayub adalah respon yang luar biasa. Iman yang diberikan oleh Allah itu diresponi oleh Ayub dengan kepercayaan yang penuh kepada Allah. Tuhanlah yang memanggil. Terpujilah nama Tuhan. Tuhanlah yang pemilik segala kehidupan ini dan apa yang kita miliki. Maka dari itu, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Selama kita memiliki iman, kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, maka hidup kita akan terus senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Hidup kita tidak lagi diwarnai oleh ketakutan, tetapi oleh kebahagiaan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan pada orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Percaya kepada karya Tuhan. Percaya kepada berkat Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menggenapkan janjinya di dalam Yesus Kristus. Inilah yang menjadi dasar kepercayaan kita untuk selalu yakin dan selalu hidup menjadi orang yang berbahagia. Maka dari itu Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan hari ini sekali lagi boleh meneguhkan kita, menguatkan kita di masa-masa yang sulit ini. Masa yang mungkin membuat kita takut dan merasa tidak bahagia. Tetapi kiranya melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan kembali bahwa bahagia orang benar adalah bahagia yang berasal dari Allah. Bersandarlah kepada kebahagiaan yang sejati itu di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan ini sekali lagi boleh mengingatkan kami betapa berkat, kebaikan, dan juga iman yang Tuhan taruh kepada orang-orang percaya adalah satu dasar bagi kami untuk hidup berbahagia. Biarlah setiap kami yang saat ini mengalami kesulitan dan penderitaan, kami tahu bahwa kami tidak berjalan sendiri. Kami tahu bahwa kami tidak kehilangan sukacita dan kebahagiaan kami. Tetapi karena Tuhan yang senantiasa melindungi, memelihara hidup kami, biarkanlah kami boleh berbahagia. Kami boleh bersukacita karena kami berada di dalam jalan yang benar, yaitu kepercayaan kami kepada Yesus Kristus.
Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman Tuhan ini sekali lagi boleh menguatkan kami dan juga membuat kami mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sungguh bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Persekutuan doa kita sampai di sini, kiranya Tuhan memberkati setiap kita.